Nah, pembahasan akan diawali mulai hukum Biot-Savart, kemudian dilanjutkan hukum Ampere, lalu sedikit review tentang curl, yang mana sudah pernah kita bahas, dan dilanjutkan dengan teorema Stokes. Oke, dalam kuliah ini akan dibahas medan magnet beserta definisinya, lalu bagaimana medan magnet dibangkitkan oleh sebuah distribusi arus listrik. Jadi bukan dari suatu magnet permanen ya. Jadi kita akan mengawali dengan sumber dari medan magnet berupa arus listrik. Nah, pembahasan di awal ini akan kita bahas mulai yang sederhana dulu. Jadi kondisi-kondisi ruangnya adalah di ruang hampa. Lalu pengaruh dari bahan itu akan dibicarakan nanti ya. Jadi sama seperti elektromagnet elektrostatis kan pembahasannya selalu diawali dengan yang sederhana. Kita bahas dulu pengaruh muatan di ruang hampa begitu ya. Baru kemudian lanjut ke di bahan gitu. Nah, hubungan antara medan magnet dan sumbernya itu lebih kompleks dibanding hubungan antara medan elektrostatis dan sumber. Sumber ini kalau di medan elektrostatis berarti dia berupa muatan gitu ya. Nah, kalau di medan magnet sumbernya sementara kita bahas sumbernya berupa distribusi arus listrik dulu. Walaupun demikian, hubungan antara medan magnet dan sumber itu jauh lebih kompleks daripada yang sudah kita pelajari di medan elektrostatis. Beberapa hukum itu mungkin tidak akan dijabarkan detail seperti di medan elektrostatis ya. Memang karena ada banyak ada penurunannya sedikit rumit begitu. Jadi sementara diterima saja hukum-hukum persamaan yang ada, lalu mengenai pembuktiannya itu mungkin akan dibahas di bagian akhir begitu ya kalau waktunya cukup. Ya, kita awali dengan hukum Biot-Savart. Nah, ini sebenarnya kalau kita analogikan, hukum Biot-Savart ini kalau di medan elektrostatis adalah hukum Coulomb. Ya, jadi kita bisa menganalogikan demikian. Nanti silahkan direnungi ya, bahwa memang ternyata hukum Biot-Savart dengan hukum Coulomb itu persamaannya mirip begitu. Persamaannya bisa dianalogikan. Oke. Kalau kita bicara kalau kita bicara tentang medan magnet itu tentu ada suatu sumber yang membangkitkannya ya. Nah, kalau di medan elektrostatis atau di medan listrik yang membangkitkan itu bisa berupa muatan. Ya, entah muatan titik atau muatan distribusi muatan volume ya, tapi yang jelas ada sumber. Nah, kalau di medan magnet sumbernya itu bisa berupa magnet permanen. Kemudian medan listrik yang berubah linear terhadap waktu, ya. Ini salah satu hukum tentang medan listrik jika kita gerakkan, jadi dia berubah linear terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet begitu kan. Nah, itu bisa jadi sumber juga atau arus searah. Nah, dalam pembahasan ini seperti yang saya katakan tadi bahwa sumber magnet permanen itu diabaikan dulu. Dan medan listrik fungsi waktu itu akan dibahas nanti. Jadi yang awal kita fokus ke sumber dari medan magnet berupa arus searah. Arus searahnya pun tertentu ya. Kita pakai yang elemen arus searah diferensial di dalam ruang hampa. Jadi elemen arus diferensial itu apa? Adalah sebuah segmen yang sangat pendek. Mendekati 0 dari konduktor filamen, yaitu konduktor silinder dengan penampang yang sangat kecil, di mana radiusnya mendekati 0, yang mana diasumsikan arus I itu mengalir di dalam segmen filamen tersebut, yang direpresentasikan oleh vektor panjang diferensial. Kalau kita bicara diferensial ya, dari zaman awal kita membahas medan elektrostatis, diferensial itu adalah suatu segmen yang sangat kecil mendekati 0 begitu ya. Kalau misal dia berupa suatu panjang, suatu panjang berarti dia panjangnya sangat pendek begitu. Atau bisa kita asumsikan dia sebagai suatu cuplikan dari sesuatu hal, cuplikan yang sangat kecil. Nah, di sini yang digunakan adalah elemen arus diferensial, yang mana radiusnya mendekati 0. Jadi
makanya disebut sebagai konduktor filamen ya. Jadi sangat tipis begitu. Nah, karena dia adalah suatu konduktor silinder, maka punya panjang ya. Nah, panjangnya itu kita pakai vektor panjang diferensial atau DLL-nya tebal, karena memang dia vektor. Secara definisi, hukum Beer-Savart itu dinyatakan sepanjang ini ya. Silahkan dibaca, sangat panjang ya. Tapi kalau dituliskan secara matematis, itu sebenarnya dari deskripsi yang sangat panjang itu, dengan notasi vektor, kita dapat menuliskannya seringkas ini. Jadi DH sama dengan IDL cross AR per 4pi R kuadrat. Ini cross bukan kali ya, jadi ini adalah perkalian silang. Atau sama dengan IDL cross R per 4pi R pangkat 3. Nah, H di sini adalah medan magnet. DL ini adalah diferensial panjang ya. I adalah arus. Nah, kalau diperhatikan dia sebenarnya mirip ya. Mirip dengan hukum Coulomb. Jadi berbanding terbalik dengan jarak. Ini jarak apa? Ya, ini berarti jarak dari sumber itu tadi ya, dari kawat filamen ke medan magnet yang mau kita cari begitu. Ini mirip dengan rumus di hukum Coulomb untuk intensitas medan listrik. Nah, satuan intensitas magnet atau H adalah ampere per meter. Kalau kita ilustrasikan yang namanya kawat filamen tadi itu seperti ini ya. Jadi kawat filamen ini sangat tipis dialiri arus sebesar I. Nah, lalu dia punya diferensial panjang. Diferensial panjang kan berarti kita mencuplik panjang dari sesuatu tersebut ya, yang sangat kecil. Nah, ini adalah diferensial panjangnya. Jadi bagian ini sangat kecil. Lalu titik P ini adalah titik yang ingin kita ketahui hanya itu berapa di sini. Nah, mirip ya, mirip dengan hukum Coulomb untuk intensitas medan listrik. Berarti kita dapat menghitung jaraknya pakai vektor. Ya, kalau DL1 diketahui, lalu R12 posisi P ini diketahui, maka kita bisa hitung R12. R12 adalah vektor jarak dari DL1 ke P, yang mana dia punya komponen vektor satuan yang disebut AR12. Maka berdasarkan rumus dari hukum Beer-Savart, DH2 itu sama dengan I1 DL1 cross AR12 per 4pi R12 kuadrat. Lalu untuk supaya tidak bingung dan kita sepemahaman, jadi kita membuat kesepakatan nih ya. Untuk mengindikasikan titik lokasi yang dirujuk, maka elemen arus sumber ditetapkan sebagai titik 1. Ini titik 1, sedangkan lokasi medan P, tempat yang ingin kita ketahui hanya berapa, itu kita sebut sebagai titik 2. Sehingga persamaan tadi kita bisa tuliskan seperti ini ya. Nah, ini sama aja atas sama bawah. Begitu. Tapi ingat ini masih DH ya, belum H. Nah, hukum Beer-Savart itu kadang disebut sebagai hukum ampere untuk elemen arus. Nah, tapi ini sebutan yang jarang dipakai ya, karena setelah hukum Beer-Savart kita akan mempelajari tentang hukum rangkaian ampere, yang mana dia berbeda sekali antara dua hukum ini, hukum ampere untuk elemen arus atau hukum Beer-Savart dengan hukum rangkaian ampere. Tapi kalau ada referensi lain yang menyebutkan hukum ampere untuk elemen arus, ya berarti maksudnya adalah hukum Beer-Savart. Nah, dalam beberapa hal, hukum Beer-Savart mempunyai kemiripan dengan hukum Coulomb dalam bentuk diferensial. Nah, ini kalau bentuk diferensial seperti ini, hukum Coulomb ya untuk intensitas medan listrik. Sedangkan untuk hukum Beer-Savart seperti tadi ya, DH sama dengan bla 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 tadi. Nah, persamaannya adalah keduanya menunjukkan hubungan kebalikan terhadap kuadrat jarak dan hubungan linier antara medan dan sumbernya. Perbedaan utama adalah pada arah masing-masing medan, ya. Lalu karena sumber medan magnet konstan adalah arus searah, berarti kerapatan muatannya tidak berubah terhadap waktu, ya. Karena arusnya arus arah kan.
Artinya, karena kerapatan muatan tidak berubah terhadap waktu, do rho V per do T-nya akan sama dengan 0 ya, sehingga dia jadi seperti ini. Kalau mengacu ke persamaan kontinuitas. Kalau kepersamaan kontinuitas yang kita pelajari di medan elektrostatis itu adalah yang ini ya. Ini adalah bunyi persamaan kontinuitas, tapi karena tidak ada perubahan dari kerapatan muatan terhadap waktu, jadi persamaan kontinuitas untuk medan magnet konstan adalah del dot J sama dengan 0. Ini adalah divergensi J ya. Operasi del dikalikan titik terhadap suatu vektor. Lalu mengacu ke teorema divergensi bahwa integral Sj dot ds itu sama dengan integral volume del dot J dv. Oke. J di sini adalah kerapatan muatan kerapatan arus volume ya. Oke, ini pernah kita bahas di materi tentang arus. Nah, ini adalah teorema divergensi tentang kerapatan arus volume ya. Perlu diingat lagi bahwa teorema divergensi itu menghubungkan antara permukaan tertutup dengan volume. Ya, ini udah pernah kita bahas berkali-kali. Lalu karena del dot J tadi itu sama dengan 0, berarti ini integral 0 dv ya, jadi 0 hasilnya. Nah, maka pada medan magnet konstan berlaku seperti ini ya. Arus total yang menembus permukaan tertutup adalah 0. Ini terjemahan dari rumus ini. Dan kondisi ini terpenuhi hanya dengan mengasumsikan bahwa arus mengalir pada sebuah lintasan tertutup. Nah, maka berdasarkan hal ini, hukum Biot-Savart dinyatakan bentuk integralnya sebagai H sama dengan integral tertutup IDL cross AR per 4pi R kuadrat. Nah, ini sudah mulai kelihatan mirip ya dengan hukum Coulomb untuk intensitas medan listrik. Bedanya ya ini tadi ya, ini ada integral tertutupnya, lalu sumbernya berupa arus. Nah, hukum Biot-Savart dapat juga dinyatakan dalam konteks distribusi sumber. Jadi nanti selain sumbernya ini berupa arus, ini kan berupa arus filamen ya, berarti arus yang melewati suatu silinder yang sangat tipis mendekati 0 jari-jarinya. Tapi kita juga dapat menuliskan hukum Biot-Savart didekati dari kerapatan arus volume J dan kerapatan arus permukaan. Arus permukaan itu didefinisikan sebagai arus yang mengalir pada konduktor pelat dengan ketebalan yang sangat tipis mendekati 0, sehingga kerapatan arus J diukur dalam ampere per meter persegi. Nah, pada konduktor ini menjadi tak berhingga. Sedangkan kerapatan arus permukaan atau K itu diukur dalam ampere per meter lebar. Jadi kita ada dua macam kerapatan arus. Yang pertama adalah kerapatan arus volume. Ini adalah J, dia vektor jadi tebal ya. Lalu kerapatan arus permukaan atau K. Nah, biar nggak kebalik, mungkin agak riweh menghafalkannya ya. Yang jelas J sama K itu adalah kerapatan arus. Kalau kerapatan arus permukaan itu K atau J itu bisa diingat dari namanya ya, kerapatan arus permukaan. Ini mengandung K. Jadi otomatis kerapatan arus permukaan disimbolkan dengan K. Sedangkan kerapatan arus volume J berarti ya, kebalikannya. Begitu. Kemudian ini ilustrasi untuk arus permukaan. Nah, arus permukaan itu seperti apa sih? Ya berarti arus yang mengalir di suatu permukaan begitu ya. Ini asumsinya kerapatan arus permukaannya seragam ya. Jadi ya dia kerapatannya seragam. Kalau dilihat dari gambar ini, ya ini ada arus, ini arus gitu kan, jarak dari masing-masing arusnya itu sama. Maka ini kerapatan arusnya seragam. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ini sebenarnya bisa kita analogikan pakai kerapatan penduduk misalnya. Karena ini adalah kerapatan arus permukaan, ya berarti arus total yang mengalir di sembarang permukaan itu dibagi dengan lebar permukaan.
ya kan, untuk memperoleh K. K di sini adalah kerapatan arus permukaan. Untuk kerapatan arus permukaan yang tidak seragam bagaimana? Ya, maka kita memakai proses integrasi di sini. I sama dengan integral K dN. Kita cari B-nya yang arah tegak lurus, karena kita mau menghitung kerapatan arus permukaan ya. Nah, sehingga bisa diperoleh hubungan antara I, K, dan J itu adalah seperti ini. I dl sama dengan K ds sama dengan J dv. I ini adalah arus, K ini adalah kerapatan arus permukaan, J ini adalah kerapatan arus volume. I karena dia itu adalah arus yang mengalir di suatu filamen, jadi pakainya dl, ya, diferensial panjang. Sedangkan K karena K ini adalah permukaan, jadi diferensialnya diferensial permukaan atau diferensial luas ya. J itu diferensial pakainya diferensial volume karena J ini mengindikasikan kerapatan arus volume. Sehingga dari persamaan tersebut ya, hubungan antara I, K, dan J, maka kita dapat menuliskan hukum Biot-Savart menjadi 3 versi. Yang pertama adalah versi yang pakai I tadi, lalu yang kedua adalah yang menggunakan K ya, K ini. Dan yang ketiga yang J. Jadi tinggal dilihat aja kalau di soal atau di suatu permasalahan ya, kira-kira yang diketahui apa. Kalau diketahui kerapatan arus volume, ya berarti rumus H yang pakai J yang kita pakai ya. Seperti itu. Sebentar nih saya cek dulu. Oke. Ini ya, jadi seperti itu hukum Biot-Savart. Lalu berikut ya, itu adalah ilustrasi penerapan hukum Biot-Savart atas sebuah konduktor filamen lurus dengan panjang tak berhingga. Konduktor filamennya ini, panjangnya tak berhingga, mengalir dari min Z sampai plus Z tak berhingga. Ya. Lalu ada suatu titik yang kita sebut sebagai titik 2 di sini. Di sini ya, itu kita diminta untuk mencari H-nya di sini. Nah, H-nya berapa? Padahal ini panjang kawatnya tak berhingga gitu ya. Yang dialiri oleh arus sebesar I. Nah, berarti ini pakai rumus, kalau mau menurunkan, mencari persamaannya, berarti pakai rumus H yang menggunakan I di situ. Di awal tadi ya. Nah, yang pertama, tentu kita harus menentukan dulu titik satunya berapa gitu ya. Titik 1 itu adalah sumbernya. Karena ini adalah kawat konduktor filamen yang panjangnya tak berhingga, jadi kita cuplik ya, kita ambil suatu bagian yang sangat kecil yang mendekati 0, kita namai dia dengan dl. Nih. Nah, lalu kita udah dapat dl nih di titik 1. Nah, ini adalah titik 2. Dari rumusnya tadi, itu kan kita memerlukan vektor jarak ya, antara titik 1 dengan titik 2. Jadi kita tarik aja garis, vektor dari titik 1 ke titik 2, kita namai dengan R12. Nih ya, R12. Yang mana dia punya vektor satuan AR12. Oke. Kira-kira sistem koordinat yang cocok apa untuk ini? Kalau kasus seperti ini, maka sistem koordinat yang cocok adalah sistem koordinat silindris, ya. Jadi SKS. Jadi kalau kita lihat lagi, di sini medannya tidak berubah terhadap koordinat Z maupun V. Dia hanya berubah terhadap rho saja. Rho itu adalah kalau di sistem koordinat silindris, ini adalah sumbunya ya. Ini adalah silindernya, misalnya begitu. Nah, rho itu adalah jari-jari dari silinder tersebut, dari tabung tersebut ya, itu adalah rho. Sedangkan kalau Z itu tentu adalah tingginya, tinggi tabungnya ya. Sedangkan V itu adalah sudut yang sudut dari sumbu X positif bidang XZ ini ya.
diputar 360 derajat terhadap sumbu Z. Lokasi untuk menentukan medan berada di bidang Z sama dengan 0. Titik medan R oleh karenanya adalah R sama dengan rho A rho. Nah, titik sumber R aksen adalah R aksen. Nah, jadi kita di sini selain mencari R12, kita juga mendefinisikan suatu jarak, yaitu R sama dengan rho A rho, yang merupakan jarak terpendek dari filamen tersebut menuju ke titik 2. Jarak terpendek berarti yang tegak lurus ya. Dengan demikian, R12 adalah R dikurang R aksen, ini pakai aljabar vektor. Hasilnya adalah rho A rho dikurang Z aksen AZ. Belum selesai ya ini penurunannya. Maka AR12 kita tinggal hitung vektor satuannya ya. Nah, itu adalah AR12. Nah, DH2-nya kalau berdasarkan rumus tadi IDL cross AR. Aduh, astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Saya panggil security dulu. Lupa lagi aku sendiri ya. Iya Mbak. Iya. Ini sayangnya lepas. Atau mandi kayak. Wow. Paling kena angin kan. Iya, soalnya ini kan kebuka Bu. Kan cuma ambil itu di sini. Iya. Itu juga. Itu sholat. Enggak. Lagi ngajar. Aja Mbak, tunggu itu aja. Ya. Semua mau kayaknya. Oh iya. Lepas. Hujan badai. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi penjelasannya sampai mana? AR12 ya. Ya, berarti tadi kita sudah memperoleh R12 ya kan, ini adalah vektor R12 yang kita ambil dari sini. R ini dikurang ini sesuai dengan aljabar vektor. Sehingga AR12 sama dengan R dikurang R aksen per magnitud R dikurang R aksen. Nah, AR12 adalah seperti itu, lalu kita dapat menghitung DH2 sama dengan IDL cross AR12 per 4pi R12 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung, jadi seperti ini ya. DH2 sama dengan ini sepanjang ini. Nah, karena arah arus I itu menuju ke pertambahan nilai Z, ya kan? Pertambahan nilai Z aksen, maka H2 menjadi, ingat tadi kan ini dari panjang tak berhingga ya, menjadi seperti ini, integralnya min tak hingga sampai tak hingga. Nah, yang konstan kita keluarkan dari integral. Lalu kalau kita lihat analisis vektornya, bahwa vektor satuan ini kan AV ya, ini vektor satuannya. Itu tidak konstan karena walaupun magnitudenya tetap yaitu 1, arahnya tidak tergantung koordinat V. Namun karena integrasi hanya pada arah sumbu Z, maka AV dapat dikeluarkan dari tanda integral sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi AV-nya dapat kita keluarkan dari integral. Kenapa? Karena integrasinya itu hanya pada arah sumbu Z. Ya kan, integrasi ini loh. Batas atas, batas bawahnya kan dari Z saja ya, dari sumbu Z. Jadi AV-nya kita anggap sebagai suatu konstanta.
Lalu hasil akhirnya adalah H2 sama dengan I per 2 pi rho AV. Ya, ini adalah hasil dari pengintegrasiannya. Seperti ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk kasus kawat filamen seperti ini, ya, konduktor filamen dengan panjang tak berhingga, medan magnetnya itu berbanding terbalik dengan rho, dengan jarak atau jari-jari dari titik kawat filamen itu sebagai titik pusat, dia berbanding terbalik, tapi berbanding lurus terhadap I. Nah, itu kenapa kalau kita gambarkan, ini dilihat dari atas ya, yang tengah ini adalah kawat titik pusatnya atau kawatnya tadi yang berada di sumbu Z. Nah, maka dapat dilihat dari persamaan tadi juga bahwa semakin jauh dari kawat ya, dari kawat maka H-nya akan semakin kecil. Nah, di sini diilustrasikan, digambarkan dengan lingkaran-lingkaran yang berpusat di filamen yang semakin tebal itu berarti menunjukkan medan magnetnya semakin besar. Semakin nipis maka semakin lemah ya medan magnetnya. Gitu. Ini merupakan gambar garis-garis gaya intensitas medan magnet di sekitar filamen lurus yang panjang, yang dialiri arus searah I. Nah, arah I-nya itu adalah masuk ke dalam slide. Jadi arah I-nya masuk ke dalam slide. Mungkin kalau ingat kaidah tangan kanan, hukum Biot-Savart, maka arah dari si medan magnetnya ini sesuai dengan kaidah tangan kanan tersebut. Nah, hukum Biot-Savart untuk mencari H itu mirip dengan penggunaan hukum Coulomb untuk mencari E. Dengan hukum Coulomb diselesaikan bermacam contoh soal, termasuk medan akibat muatan titik, muatan garis, dan muatan permukaan. Nah, hukum Biot-Savart pun dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal analogis yang di dalam konteks medan magnet. Lalu ini contoh yang lain terkait hukum Biot-Savart, tapi ini case-nya masih di kawat filamen, cuman panjangnya dia berhingga, bukan tidak berhingga ya. Ini panjangnya limited, terbatas di sini. Nah, ini panjangnya di sini sampai sini ya. Lalu titik 2-nya ada di sini. Nah, sekarang konsepnya sama, kita tentukan dulu, kita cuplik dulu ya bagian panjangnya tersebut. Nah, di sini kita sebut sebagai DZ. Lalu dari DZ ini kita tarik satu vektor garis, vektor jarak dari DZ ke titik 2, dan itu kita sebut sebagai R, vektor R. Nah, vektor R ini kan kita nggak tahu ya berapa. Sementara kalau kita mau hitung pakai hukum Biot-Savart tadi, kita perlu tahu vektor R ini berapa gitu. Nah, kita bisa mencarinya di sini menggunakan trigonometri sih ya. Jadi batas atas sama batas bawah dari filamen tersebut kita tarik ke titik 2, maka kita bisa menemukan sudut-sudutnya. Ada sudut alfa 1 sama alfa 2. Sudut alfa sendiri adalah sudut yang dibentuk dari rho ke R. Jadi sudut alfa ini acuannya dari rho ya, atau garis tegak lurus yang diambil dari sumbu Z ke titik 2. Kalau kita perhatikan, maka dari analisa trigonometri biasa aja ini pakai tangan ya, bahwa tangan alfa itu sama dengan Z plus A per rho. Z plus A itu ini. Tangan kan berarti tan desa ya. Sudut tan depan per samping. Nah, sampingnya ini adalah rho. Jadi, tan alfa sama dengan Z plus A per rho. Nah, kalau kita tuliskan lagi menjadi Z plus A sama dengan rho tangan alfa. Lalu diturunkan terhadap alfa, jadinya adalah DZ sama dengan rho per cos kuadrat alfa di alfa. Nah, ini lumayan panjang. Tapi pada intinya sama, dia pakai rumusnya ya, rumus diferensial H tadi ya. Ya, sehingga hasil akhirnya, saya langsung hasil akhir aja ya. H itu sama dengan integral alfa 1 ke alfa 2, I per 4pi cos alfa di alfa AV.
Kalau ini kita selesaikan integralnya, maka hasilnya 1/4 pi sin alfa 2 min sin alfa 1 AV. Ya. Nah, ini case-nya kalau misal titik 2-nya itu berada di bawah batas atas sama batas bawah. Jika satu atau kedua ujung filamen berada di titik 2, berada di bawah titik 2, maka alfa 1 atau alfa 1 atau alfa 1 dan alfa 2 bisa bernilai negatif ya. Jadi misalnya kebetulan ini positif semua, kenapa? Karena titik 2-nya itu berada di bawah batas atas batas bawah. Batas bawah batas atas. Tapi kalau titik 2-nya itu misal di sini atau di sini ya, maka akan beda lagi gitu ya. Gitu. Nanti tinggal menyesuaikan aja. Otomatis kalau misal di sini ya, kita coba titik 2-nya ada di sini. Ya berarti sama, kita cari dulu row-nya. Row kan berarti terdekatnya ya. Ini adalah row. Nah, ini adalah alfa 2. Ini adalah alfa 1. Alfa 1-nya berarti sini ya, alfa 1. Alfa 2 ini dia bernilai positif karena acuannya dari row ya. Sedangkan alfa 2 dia bernilai negatif. Ya, maksudnya begitu. Tinggal rumusnya tetap ini, tapi alfa 2 sama alfa 1-nya disesuaikan. Gitu ya. Lalu ini ada contoh soal yang lain. Ini case-nya adalah kawat filamennya. Dia dari plus tak hingga sampai plus tak hingga juga, tapi di sumbu yang berbeda. Satu di sumbu X, satunya di sumbu Y. Nah, dia berasal dari sini ya, dari plus tak hingganya sumbu X, kemudian sampai ke titik pusat dan belok ke sumbu Y. Ceritanya seperti itu. Lalu diminta untuk menentukan H pada titik P di 0,4, 0,3, dan 0. Nah, ini secara teori masih sama pakai rumus yang tadi ya. Tinggal kita analisis saja alfa 1 sama alfa 2. Ya, lalu bisa diperhatikan juga bahwa di sini alfa 1x itu kan sudut ini ya. Nah, alfa 1x-nya ini adalah 90 derajat karena memang dia berasal dari ujung-ujung awalnya itu kan berasal dari plus tak hingga ya. Plus tak hingga dari sumbu X. Jadi sudutnya 90 derajat. Nanti tapi tinggal disesuaikan saja dari hitungan kira-kira hasilnya bagaimana, dan tetap pakai rumus yang ini ya. Ini kita hitung masing-masing. Jadi Hx itu adalah H akibat kontribusi filamen pada sumbu X. Kemudian kita hitung juga Hy. Nah, hasilnya nanti itu adalah penjumlahan dari Hx ditambah Hy gitu ya. Nah, tapi pakai rumus yang tadi. Ya, ini bisa saya lanjutkan aja ya. Nah, hasil akhirnya adalah min 20 VAZ ampere per meter. Jadi, jika ada kasus seperti ini, ada kawat filamen dari panjang tak berhingga, kemudian titik P-nya ada di sini, maka akan timbul medan magnet sebesar min 20 per PAZ ampere per meter.